Dari sekian banyak pertanyaan ini, apa mungkin ada orang yang bisa sempurna dalam beribadah, lebih spesifik ke sholat? Iya, dalam mengerjakan sholat. Dalam mengerjakan sholat ini, gimana Foto? Ya, untuk kesempurnaan dalam sholat, setiap orang sebetulnya sih kepengen kalau sholat itu sempurna. Semuanya berusaha, baik orang yang alim, baik orang yang awam sekalipun, ya keinginan mereka selalu ingin menyempurnakan sholat. Cuman cara mereka menyempurnakan sholat berbeda-beda. Jadi ada kelasnya masing-masing, ada levelnya. Di saat orang itu memiliki keilmuan yang luas, maka kesempurnaannya pun lebih luas lagi, lebih detail dan lebih hal-hal kecil itu menjadi tanda apakah sempurna atau tidak sempurnanya. Tapi kalau untuk kelas awam yang mungkin dari segi ilmunya itu tidak terlalu luas, jadi kelas sempurna bagi mereka yang penting mengerjakan sholat, yang wajibnya apa, yang sunnahnya dia tahu yang mana, dan apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan dia lakukan sesuai dengan fikihnya. Bagi mereka ya itu udah sempurna. Walaupun kalau mau dibilang sempurna 100% ya sulit, karena kesempurnaan itu pun tidak bisa diketahui bagi si yang mengerjakan sholat. Jadi setiap orang yang mengerjakan sholat selalu yang dipikirkan ingin lebih sempurna, ingin lebih sempurna, ingin lebih sempurna. Nah, kesempurnaan pun itu terbagi menjadi dua juga. Ya, baik dari segi syariat, baik dari segi kehadiran hatinya dan khusyuknya. Nah, kalau dari segi syariat berarti kan dia perlu adanya ilmu, ya, background ilmu di mana dia mengerjakan sholat sesuai dengan aturannya. Karena kalau dia mengerjakan sholat, kenapa mengerjakan sholat? Ya karena diperintah. Kenapa diperintahnya? Ya karena orang tuanya nyuruh atau gurunya nyuruh. Terus taunya gerakan ruku sujud itu dari mana? Ya karena orang tua ngajarinnya kalau sholat ya berdiri, habis berdiri ruku, habis itu sujud dan terus. Jadi mengetahui itu cuman karena mengikuti dan ajarannya, bukan karena secara rinci. Di saat mengerjakan sholat semacam itu, dan ini kebanyakan orang-orang secara awam mengerjakan sholat secara itu. Apakah sholatnya sempurna atau bahkan sah atau tidaknya sholat tersebut? Maka sebetulnya sih sah-sah saja, ya selagi mana insya Allah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tapi masalah besarnya adalah di saat orang yang hanya mengikuti, itu biasanya hal-hal kecil daripada permasalahan yang mungkin membatalkan sholat, yang mungkin akhirnya membuat sholatnya nggak sempurna daripada sunnah dan lain sebagainya. Akhirnya si sholat ini tidak 100% baik. Ya, bahkan ada ulama mengatakan ya, setiap amalan ibadah tanpa ada ilmunya, maka amalannya itu ditolak. Nah ini kan bahaya lagi, amalan ditolak berarti kan nggak sah. Nah maksudnya bagaimana sih nggak sah? Maksudnya di saat amalan tersebut tidak ada background ilmunya, maka dia hanya ikut-ikut saja. Ya, hanya ikut-ikut. Di saat dia berbuat salah dia nggak tahu. Ya, contohnya misalnya masalah yang udah kita jelaskan di bab fikih, masalah toharo atau masalah sholat. Misalnya masalah toharo, orang banyak membersihkan najis, ya khususnya mengajarkan anak kecil buang hajat. Setelahnya dia mau cebok atau istinja, dia cuma basahin tangan lalu bersihkan bagian yang najisnya begitu aja, nggak disiram atau nggak pakai semprotan, dan akhirnya apa? Bukannya hilang najisnya, melainkan najisnya malah kemana-mana. Nah ini hal kecil yang mungkin jadi keteledoran orang, tapi hasilnya bahaya. Bahayanya apa? Ya sholat dia bisa nggak sah. Si anak kecil ini membawa najis. Kalau dia sholat sama orang lain, lalu dia pegangan sama orang atau digendong sama seseorang di saat sholat, akhirnya panjang kemana-mana. Dan akhirnya gara-gara hal kecil yang semacam ini yang mungkin orang nggak perhatian menjadi besar. Nah itu pentingnya daripada belajar ilmu fikih secara rinci, walaupun bukan secara mendalam, tapi rinci secara hukum aja. Mana yang najis, mana yang tidak najis, bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara melaksanakan. Karena itu semuanya berkaitan dengan ibadahnya. Nah kalau sudah dalam segi ibadahnya dia sempurna dalam segi syariat, maka tinggal menyempurnakan dalam khusyuannya, ya fokus dalam sholatnya, hadirnya hati dalam sholat, ya karena itu dua penting dalam sholat. Nggak bisa khusyuk
tapi dia nggak punya ilmunya, ya berantakan sholatnya. Ceritanya mau khusyuk tapi sholatnya nggak sah, ya sama aja bohong. Ya cuman berhayal aja, khusyuknya berhayal. Atau dia betul tapi nggak ada khusyuknya, pikirannya kemana-mana karena nggak ada hadir hatinya. Ini juga nggak bisa. Jadi sempurnanya sholat adalah keduanya seimbang. Di saat ilmu syariat ada dan ilmu daripada memahami dan dalam ilmu kekhusyuannya, hadirnya hati juga harus ada. Nah berarti yang kita kerjakan itu bukan memang nggak bisa sempurna, tapi selalu menuju ke kesempurnaan Iya. itu, begitu ya? Jadi mencari kesempurnaan. Mencari kan, kesempurnaan. ya. Karena memang apa yang kita kerjain sepertinya untuk sempurna itu. Iya sulit, nggak bisa Sulit, 100% sempurna ya sulit Ya pastinya. apalagi kan tentang ilmu ya, kita mesti belajar, Jadi seperti yang di daurah Fardu Ain ini kan khusus yang wajibnya aja. Iya, kita menjelaskan Bukan yang wajib-wajib aja lah. Yang wajib, jadi tekenin benar-benar ini wajibnya loh, ini yang jangan sampai lewat. Iya gitu kan. benar. Tapi waktu kita dididik dari kecil misalnya, yang kita tahu nih apa yang kita kerjain sholat ini semuanya wajib gitu. Iya, pahamnya begitu. Iya, yang kita tahu ini semuanya wajib. Jadi mesti begini gitu kan. Kita nggak tahu padahal sebenarnya yang wajib itu hanya ini. Cuman sedikit, iya. aja padahal yang wajibnya itu. Nah akhirnya mungkin ada yang karena selalu dibilang mesti sempurna, semuanya wajib, ada yang sampai bablas gitu, sampai dia Iya. was-was jadinya. Nah, jadi kalau dia wudhu bisa berapa kali wudhu Berkali-kali karena akhirnya. dia mesti sempurna. Ada yang sholat sampai mau takbir itu Allah. Iya, itu paling sering gitu. Iya, gitu. itu sering tuh kita jumpain gitu kan. Sama ada yang terus belum diulang lagi. Diulang lagi. Ulang lagi. Nah ini was-was ini penyakit jadi sebenarnya. Jadi penyakit akhirnya. Iya, jadi sebetulnya gini ya, was-was itu datangnya asalnya itu dari kehati-hatiannya seseorang. Jadi karena dia terlalu hati-hati, akhirnya jadi was-was. Ya, sebetulnya boleh kita berhati-hati, itu penting. Tapi berhati-hati berarti sebelum mengerjakan daripada amalan tersebut. Jadi seseorang itu berhati-hati dalam mengerjakan amalan, baik wudhu, sholat, dan toharo dan lain-lainnya. Itu hati-hatinya itu bukan di saat mengerjakannya, melainkan sebelumnya. Jadi sebelum mengerjakan harus sudah tahu dulu batasannya di mana, ini semua di mana. Kalau dia bisa hati-hati di awal, maka selanjutnya akan mudah. Nggak ada yang namanya was-was. Tapi kapan terjadi was-was? Di saat dia nggak ada hati-hati. Udah selesai baru mikir. Tadi tangannya selesai nggak ya? Oh tadi mukanya bener nggak ya? Oh tadi jadi pikirannya ini hati-hatinya dia bukan di awal, malah terakhiran. Nah ini akhirnya menyebabkan was-was. Nah ini penyakit semacam ini berbahaya. Ya berbahaya kenapa? Karena sulit menghilangkannya akhirnya. Akhirnya kayak tadi takbiratul ihram sampai 1, 2, 3, 4 kali, bahkan ganggu orang lain. Dia mau jadi imam juga malu karena nggak enak, dia mau jadi imam nungguin selesai dia takbiratul ihram bisa 5 menit sendiri. Belum lagi wudhunya sampai basah semua bajunya. Ini sebabnya apa sih? Sebabnya pertama tadi kehati-hatiannya itu bukan di awal. Nah, kedua karena dia tidak fokus dalam mengerjakannya. Yang ketiga harus punya background ilmu juga. Di saat dia punya background ilmu, ya. Nah sekarang wudhu. Biasanya yang menjadi masalah kalau dalam wudhu, dalam membasuh wajah atau membasuh tangan, tadi udah sampai siku belum ya? Tadi bagian sini kena nggak ya? Selalu ada pertanyaan itu yang akhirnya mengulang lagi wudhunya. Kalau dia tahu batasan yang sesungguhnya, wudhu itu sebetulnya membasuh muka itu batasannya apa, sunnahnya sampai mana. Di saat dia fokus tahu itu semua, was-was akan hilang. Kenapa? Basuh wajah. Sunnahnya kalau basuh wajah berarti kan dimulai dari atas misalnya, lalu dilebihkan. Kalau wudhunya udah sempurna, was-was apa yang bakal datang? Karena dia apanya mau diwaswasin udah sempurna begitu. Tapi di saat dia belum mengetahui mana yang sempurna, akhirnya jadi was-was. Basuh tangan, sunnahnya bagaimana? Dimulai dari ujung atau dari sininya. Diambil airnya. Nah, di saat dia fokus, itu dia nggak bakalan kepikiran kena sini atau nggak kena sininya. Karena dia udah sempurna dalam mengerjakan amalannya. Sholat. Dalam takbiratul ihram, biasanya kenapa sih takbiratul ihram sampai 1, 2, sampai lama wah udah kayak mau mecahin gunung mantasnya begitu kan. Terlalu khusyuk. Nah, ini sebabnya apa? Dia pikirin bagaimana caranya niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau dipikirin
Emang sulit. Hati mengatakan niat, lisan mengatakan Allahu Akbar. Itu nggak sinkron biasanya. Biasanya kan kalau mau sinkron, mulut sama hati sama. Ini nggak, hatinya niat, mulutnya takbir. Caranya gimana biar sinkron? Karena itu ulama biasanya mengajarkan sebelum sholat, ucapin niatnya dulu. Ya, kenapa ada sunnah begitu? Padahal kan Nabi nggak mengatakan Nabi nggak mengatakan, tapi ulama mengatakan biar mudah. Di saat dia sebelumnya sudah mengucapkan niat nawaitu atau usolli, nanti pas takbiratul ihram enak ngingetnya, mudah untuk mengulang dalam hati gampang. Tapi enggak, sebelumnya ngobrol, sebelumnya mikirin sesuatu, mau takbir Allah, ya nggak nyampe-nyampe niatnya. Ya, karena pikirannya kacau. Ya, kedua, kalau dia tahu batasannya, misalnya niat. Orang taunya kalau sholat kan niatnya usolli fardhu dhuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Panjang. Itu sama takbiratul ihram panjangan niatnya. Iya. Lah terus gimana? Ulama fikih mengatakan kalau mau sholat wajib itu sebetulnya niatnya yang paling penting cuma 3. Apa itu? Usolli, fardhu, sama sholatnya apa? Udah cukup. Masalah makmuman, walaupun kita sudah takbir, kita baru mengatakan makmuman, gak ada masalah. Nah kalau dia cuma 3 itu aja, Allahu Akbar, ya selesai sudah sebetulnya niatnya. Tapi karena dia nggak tahu batasannya, nggak tahu sebetulnya niat minimalnya itu seberapa, akhirnya jadi was-was. Nah inilah timbul masalah was-was di saat dari segi pemahaman itu belum mencapai batas yang kiranya cukup. Ya bukan maksimal ya, kalau maksimal jadi ulama. Iya. Tapi sekiranya cukup untuk bekalnya dia. Karena itu ya itu penting kita membahas seperti daurah fardhu ain ini. Alhamdulillah, sebetulnya ulama-ulama terdahulu itu sudah membuat kitab dari yang sebesar berjilid-jilid sampai yang cuman seukuran buku tulis aja ada. Dan cukup dengan memahami dari buku kitab yang seukuran buku tulis ini bisa cukup untuk mengerjakan ibadahnya dia. Karena diringkas sekiranya orang mudah memahami, dan kalau misalnya mengerjakan sesuai dengan tuntunan itu sah ibadahnya. Itu aja. Dan nggak memberatkan. Gitu. Nggak memberatkan. Ya. Karena kan nggak semua orang punya waktu belajar. Betul. Iya. Tapi memang ilmu sih memang ya. Iya, intinya kayak, ilmu sih. Saya sendiri gitu, sholat tahunya kan yang seperti yang diajarkan, seperti yang di sekolah gitu, seperti yang orang-orang dulu gitu mengajarkan ke kita gitu kan. Terus waktu ngelihat daurah fardhu ain, ada hal-hal yang wajibnya hanya ini. Maksudnya saya pribadi sendiri pun ini. Terus waktu saya coba ke temen gitu, bilang ini fardhu ain yang wajibnya aja gitu. Dia bilang wajibnya aja, maksudnya apa penting gitu dia ngikutin cuman wajibnya aja gitu. Kita kan perlu sunah-sunahnya. Tapi padahal orang justru banyak yang terlewat di wajibnya aja. Mereka nggak tahu, yang akhirnya mereka uber sunnahnya, mereka mau sampai sempurna, sampai dia balik lagi ke was-was ini tadi. Lagi akhirnya. Jadi memang dari untuk was-was ini obatnya ilmu tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, tapi kalau tarik lagi ke belakang misalnya, jadi sebelum masalah sholat, belum orang nanya sholat, banyak yang justru nggak mau sholat. Yang orang berat banget sholat, dia muslim, dia orang baik, tapi setiap sholat tuh berat banget. Bukan dia nggak bisa, dia bisa, tapi dia nggak mau sholat. Nah itu karena apa tuh biasa orang nggak mau sholat? Sebetulnya penyebab orang meninggalkan sholat tuh macam-macam sih ya. Nggak bisa kita bilang karena tinggalnya di daerah yang sedikit orang muslim, atau nggak diajarin atau apa. Banyak faktor. Pertama, faktor yang paling utama adalah orang tua pastinya. Ya, dalam mengajarkan anak untuk sholat ya pasti orang tua, karena disebutkan madrasatil ula ya fil hayah. Jadi dalam kehidupan, sekolah paling pertama ibu. Ibu itu guru pertamanya dia. Kalau memang si orang tua ini selalu mengajarkan tentang sholat, ya maksudnya perintah, bahkan kan disuruh sama Nabi SAW, ayo ajarin dari umur 7 tahun. Kalau masuk 9 tahun nggak mau sholat juga, ayo boleh pukul si anak. Maksudnya apa? Ada sesuatu kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, ya untuk si anak. Tapi sampai kapan sih ini tanggung jawab orang tua? Kadang-kadang orang kan, wah berarti kalau orang tua saya nggak ngajarin, berarti saya sekarang kalau nggak sholat dosanya urusan orang tua. Nggak juga begitu.
kan ada batasnya. Di saat orang itu sampai usia 9, kenapa sampai 9? Karena di atas usia 9 itu sudah mampu masuk dalam usia taklif, di mana orang itu berakal dan bisa menjadi baligh. Nah, kalau sudah masuk taklif, akal dan baligh, maka apa sekarang hukumnya? Hukumnya apa yang dia perbuat kembali ke dirinya, bukan ke orang tua lagi. Lepas sudah tanggung jawab orang tua. Tapi di saat orang tua tidak mengajarkan, berarti di sini ada ikut andil. Si anak berdosa dan si orang tua bisa saja terkena dosa dampak daripada si anak. Kenapa? Karena kurangnya perhatian terhadap anak waktu kecil. Ya, kurang perhatian, tidak memberikan sesuatu yang seharusnya. Misalnya dalam segi sholat dia nggak ngajarin, nggak pernah udah orang tuanya malas sholatnya, ngajarin enggak, bawa ke tempat untuk belajar juga enggak. Ya, ini berarti di saat orang ini sudah baligh, si anak, apakah anak ini berdosa kalau ninggalin sholat? Berdosa, karena sudah ada kewajiban bagi dirinya. Dan apakah orang tua juga ikut dosa? Iya, selama anak ini tidak mengerjakan sholat karena sebabnya orang tua dulunya tidak mau mengajarkan, maka dosanya terus nyambung. Namanya dosa jariah. Naudzubillah nih kalau udah begini. Tapi di saat orang tua mengajarkan, kamu harus sholat, kalau sholat begini waktunya, diajarin semuanya, dan anak menurut, tahu tentang sholat. Di usia balik anak gak mau sholat. Nah, sekarang apakah dosanya kembali ke orang tua? Enggak, udah tanggung jawab sendiri si anak ini. Ya, jadi kenapa si anak ini atau seseorang meninggalkan sholat? Pertama ya tadi, ya mungkin kurangnya pendidikan. Tapi kalau sudah dididik, masih dia meninggalkan sholat, apa permasalahannya? Permasalahan kedua biasanya lingkungan. Pergaulannya sama siapa? Kalau dia bergaul sama orang yang rajin sholat, biasanya ya lebih mudah lah orang mau ngerjain sholat. Ini enggak, bergaulnya sama orang yang enggak pernah ngerjain sholat, terus dia mau rajin sholat, sulit. Walaupun bisa, tapi sulit. Enggak semudah yang dibayangkan, di mana orang tinggal atau duduk nongkrongnya sama orang yang enggak pernah sholat, terus dia menjadi orang yang paling rajin mengerjakan sholat. Itu sulit sekali. Ya, ataupun lokasi misalnya di mana lokasinya banyak kan yang non muslimnya. Nah, bagaimana? Itu kembali lagi ke orang tua tadi. Kalau orang tua mendidik anaknya dan anak ini tumbuh dewasa walaupun di tempat lingkungan yang non muslim sekalipun, akan tetap mengerjakan sholat. Karena sholat ini kadang-kadang permasalahannya satu. Permasalahannya dia merasa bahwa sholat ini adalah sebuah perintah yang bukan kebutuhan bagi dirinya. Dia nggak merasa butuh dengan sholat, merasa bahwa ini perintah. Di saat seseorang punya tanggapan perintah, maka yang namanya hati kecil ini terkadang menolak. Ya, orang itu paling nggak senang diperintah. Sudah dasarnya manusia, ya diperintah itu nggak mau. Pasti ada rasa menolak dulu. Nah, di saat taunya sholat ini perintah, sholat ayo. Kenapa kalau nggak sholat? Ya kalau nggak sholat neraka. Pokoknya kalau nggak sholat neraka. Pikiran dia kalau nggak sholat neraka, kalau nggak sholat ya udahlah, terserah mau sholat mau kagak urusan saya, neraka urusan saya. Akhirnya ada pikiran semacam itu. Tapi di saat menjadikan sholat, apa ini sholat? Sholat ini kebutuhan. Kamu ini butuh sama sholat. Kamu ini butuh waktu berhubungan sama pencipta. Ya, dibesarkan. Yang namanya sholat dibuat besar dalam hatinya. Di saat dia merasa butuh, seperti layaknya orang butuh makan, butuh minum, dia butuh sama yang namanya sholat, maka di sini dia akan sulit meninggalkan sholat. Tapi di saat dia enggak, sholat ya udah, kan nanti bisa, kan merasa bahwa sholat ini yang membutuhkan dia, bukan dia yang membutuhkan sholat. Nah, ini kebalik. Kalau udah dia merasa sholat ini butuh dia, ya orang malas ngerjainnya pasti, otomatis. Ya, itu biasanya faktornya dari segi merasa tidak butuh dengan yang namanya ibadah. Ya, lalu nanti masalah orang tua, masalah lingkungan, masalah persahabatan, yaitu faktor tambahan di mana orang itu akhirnya meninggalkan, begitu. Iya, karena kalau kita lihat di negara-negara yang mayoritas non muslim ya, banyak mualaf itu yang memang dia nggak diajarkan sholat di awalnya, orang tuanya nggak mengajarkan sholat gitu, tapi dia pindah ke muslim, dia bisa sholat. Apa ada yang bilang bahwa itu hidayah gitu kan? Bukan hanya untuk non muslim, tapi muslim sendiri pun dia bisa sholat itu karena hidayah gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi hidayah itu pemberian dari Allah sebetulnya, ya, pemberian dari Allah. Tapi yang namanya hidayah itu perlu adanya penjemputan.
Iya, jadi nggak ada ceritanya hidayah ya udah diem aja nanti tato dapat Terus tiba-tiba hidayah. hidayah. Iya, itu 1.000 atau 1 di antara 1 juta orang mungkin yang bisa begitu tiba-tiba datang pikiran dapat hidayah ya, itu sedikit. Tapi umumnya gimana? Kita meminta dong. Hidayah itu kita jemput, kita cari. Caranya gimana? Di saat dia belajar, di saat dia mendengarkan sebuah tausiah, di saat dia mendengarkan sebuah pelajaran baik secara online, baik secara langsung, ini namanya menjemput daripada sebuah hidayah. Hidayah apa sih? Hidayah itu petunjuk, jalan yang menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Nah, sekarang seseorang yang tadinya belum beriman tahu-tahu menjadi orang yang beriman. Setelah beriman dia rajin sholatnya. Kenapa? Karena dia mencari petunjuk, mencari jalan yang betul tuh yang mana sih? Akhirnya mencari tahu kan, menggali. Ada rasa dan menggali. Ya kan, menggali, dia lihat di internet, dia cari guru, dia cari orang. Yang mana mereka ini mengarahkan, kamu kalau mau ini sholat begini caranya, ini. Akhirnya disitulah dia rajin sholat, merasakan nikmatnya sholat, merasakan khusyuknya sholat. Bukan berarti dia diem tiba-tiba sholatnya jadi khusyuk, diem tau-taunya jadi orang alim, nggak bisa. Tetap harus digali lah yang namanya hidayah. Bahkan di sholat kita sholat ngapain doanya? Sholat kalau Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat harus ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Kunutnya Allahumma hdina fiman hadait. Setiap hari kunut mintanya Allahumma hdina fiman hadait. Berarti apa? Kita ini perlu petunjuk gitu. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya seperti yang antum bilang tadi itu masalah sholat memang mesti ada ilmu, mesti belajar gitu kan. Terus begitu dia sudah mempelajari, dia ilmunya dia faham mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya. Terus kembali tahapan berikutnya adalah khusyuk dalam sholat. Nah, ini yang paling sulit khusyuk karena kalau misalnya ilmu kita bisa mencari ilmu gitu, tapi waktu khusyuk banyak yang justru kalau kita mau ingat sesuatu tuh justru pas saat sholat itu yang tiba-tiba muncul, ingat macam-macam gitu kan. Justru khusyuk ini yang sulit memang. Nah, itu gimana untuk bisa khusyuk gitu? Ya, untuk bisa khusyuk itu tahap yang berat ya. Makanya tadi kan disebut ada level-levelnya. Orang mau sempurna dalam sholat ya tergantung levelnya. Di saat dia sudah menjadi orang yang alim, berarti level khusyuknya pun lebih tinggi lagi. Ya, jadi sesaat saja nggak berpikir atau hilang dalam pikirannya tentang hadirnya Allah, itu bagi mereka itu sudah nggak sah sholatnya. Bagi orang alim nih ya, sudah begitu udah nggak sah. Tapi kalau untuk level awam, ya begitu udah jadi umumnya, udah jadi makanannya mereka lah hitungannya. Jadi dalam sholat nggak khusyuk. Nah, kenapa sih sulit khusyuk? Karena khusyuk ini adalah di saat sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita harus meyakini. Ya, sesuatu yang kita nggak tahu tapi kita harus yakini. Ya, makanya Nabi SAW memberikan satu kunci untuk memulai daripada kekhusyuan, daripada keikhlasan. Apa kuncinya? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini kuncinya nih satu. Apa itu? Kamu kalau menyembah kepada Allah, ya, seakan-akan kamu nih menghadap atau melihat secara langsung zatnya Allah. Ini kan levelnya tinggi banget. Tapi tahu Nabi ini nggak semua orang punya level semacam ini. Fa illam takun tarah, tapi kalau kamu nggak tahu nih cara melihat Allah itu seperti apa, sesungguhnya Allah yang selalu melihat kamu. Nah, ini kalau ini seawam apapun fahamlah, yang namanya Allah pasti melihat dia, yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti memperhatikan dia. Di saat ada rasa perhatian Allah terhadap dirinya, maka otomatis dalam ibadahnya dia akan lebih khusyuk lagi, akan mencoba untuk lebih hadir, ya. Dan untuk bisa mendapatkan kehadiran hati, kekhusyuan itu ya pastinya perlu pemahaman. Sholat, dia mau sholat tuh mau ngapain sih? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu ngomong apa sih takbiratul ihram? Sebetulnya kenapa sih dimulai di saat dia mencari tahu? Karena ini sedikit yang mencari tahu nih. Orang mengatakan Allahu Akbar, kenapa sih sholat mulainya takbiratul ihram? Karena di saat dia sudah sholat, berarti dia mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah masuk. Ya, kuncinya kan gitu kan, masuk Allahu Akbar. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah semua yang selain Allah adalah kecil. Jadi tingkat pikiran, tingkat konsentrasi harus fokus hanya kepada Allah. Kalau keluar dari jalur itu, berarti kamu telah membesarkan sesuatu yang lebih besar dari Allah. Itu aslinya. Dan ini kelas berat. Ya, berarti setiap pikiran yang dia terlintas, berarti dia seakan-akan memikirkan dunia lebih besar daripada Allah.
Wah, ini kan berat banget kayak gitu. Iya. Sebetulnya konsepnya begitu. Kenapa disebut Allahu Akbar saat takbiratul ihram? Ya, lalu dalam tingkat kekhusyuan juga dengan memahami. Ya, kita baca Al-Fatihah setiap hari, tapi yang paham isi Al-Fatihah sedikit. Nggak semua orang paham. Tapi di saat dia paham, akan ada rasa bahwa dalam surat Al-Fatihah ini doa. Dalam surat Al-Fatihah ini permintaan. Di saat orang meminta, apa yang dia lakukan? Permohonan. Berarti apa yang dia apa yang dia rasakan? Kebutuhan. Ya kan orang kalau mau minta, tapi dia mintanya sambil sombong, kira-kira dikasih nggak? Ya nggak bakal dikasih. Ya misalnya pengamen atau orang minta-minta, tapi caranya sombong mau mintanya. Ya siapa yang mau kasihan sama dia? Tapi di saat dia nggak mintanya dengan cara yang betul-betul emang butuh gitu kan, bahkan sampai mencoba dengan acting yang kiranya nih orang nih percaya kalau dia tuh butuh banget. Ya, di saat kita bisa acting dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau nih kita nih butuh banget dengan hidayah, kita nih butuh banget dengan petunjuk, maka akan ada khusyuk. Tapi enggak, sholat kayak orang sombong aja udah, enggak butuh, udah seakan-akan enggak butuh hidayah, enggak butuh sama bersihnya hati. Udah hanya rutinitas saja. Hanya rutinitas saja. Seakan-akan Allah yang butuh sama kita. Naudzubillah min dzalik kalau udah begitu pikirannya. Jadi kita ngerjain sholat, ya udah deh sholat deh. Ya seakan-akan sholat butuh kita. Kita ini butuh sholat. Bahkan sholat yang kita lakukan ini masih kurang sebetulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini disuruh untuk nyembah. Udah, jangan pikirin hasilnya apa, kelasnya nanti di mana, pahalanya segede apa, itu belakangan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diperintahkan ayo ibadah. Udah, titik, itu aja kerjaan. Nah, tapi sedikitlah yang mikir-mikir sampai ke situ. Betul. Ya. Nah, mungkin sama satu hal lagi yaitu orang nggak ngelihat kalau dia udah sholat rapi, dia sholat benar, terus hasilnya tuh dia nggak tahu gitu hasilnya apa. Jadi kalau misalnya di dunia ini kan apa yang kita kerjain terlihat hasilnya gitu kan. Tapi kalau sholat kan nggak ada, kita nggak ada stempel atau apa bahwa oke, ini tanda-tandanya lah. Iya, nah mungkin orang nggak mengetahui apa tanda-tanda dari sholat dia itu benar atau wah ini sholat dia belum nih. Karena tanda-tandanya seperti ini gitu, atau ini tanda-tandanya berarti alhamdulillah sholat kita mungkin benar gitu. Nah itu apa ada tanda-tanda kayak sebetulnya gitu? Ada aja sih kalau mau dicari tahu tanda, sebenarnya ada aja. Tapi emang itu rahasia Allah ya, dimana di saat orang melaksanakan sebuah ibadah yang real, murni hanya kepada Allah. Jadi sholat ini unik, ibadah satu-satunya yang antara hamba dengan sang pencipta, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya perantara, tanpa ada penerjemah. Disebut begitu yang namanya sholat itu. Jadi kita kalau sholat gak ada penerjemah antara kita sama Allah, gak ada seseorang sebagai penyampai atau malaikat sebagai, enggak, kita betul-betul murni menyembah kepada Allah. Ya, karena itu tingkatan kekhusyuan, tingkatan kesempurnaannya itu gak bisa didapati dengan mudah. Tapi bisa digali, bisa dicari. Dan insya Allah semua orang ya selagi mana berusaha itu adalah nilai plusnya. Tapi di saat orang itu ya udahlah yang penting sholat. Nah ini nilai minusnya ini, jangan sampai begini. Tapi di saat ada semangat, pokoknya saya pengen khusyuk. Walaupun lagi sholat mikir macam-macam, tapi memang ada niat khusyuk. Selalu merubah, selalu kembali kepada kekhusyuan. Insya Allah baiklah, niatnya sudah bagus. Nah terus daripada tandanya apa, ada nggak sih tandanya nih orang sholat ini diterima atau baik atau bagus? Tanda-tandanya sih paling mudah adalah adanya perubahan dalam kehidupan dia. Di saat dia rajin sholat tapi maksiat tuh masih berjalan terus, ya berarti ini tanda sholat ini masih belum terlalu bagus. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu yang akan menghalangimu. Ya, dari apa? Dari perbuatan yang buruk dan perbuatan yang mungkar. Ini enggak, perbuatan maksiat tetap, mungkarnya tetap. Berarti apa? Sholatnya kurang benar. Tapi di saat dia sholat, dan alhamdulillah dulunya ini suka berbuat dosa, tapi kok kayaknya sekarang pengen ke dosa itu agak-agak menghindar. Ya, bukan meninggalkan, tapi ada rasa menghindar. Nggak seperti biasanya. Diajak temannya, dulunya misalnya biasa nongkrong, mungkin naudzubillah minum-minuman keras sama teman-temannya. Tapi di saat dia rajin sholat, ada yang ngajakin gitu, udah ntar dulu deh, kapan-kapan deh. Ada penolakan, bisa untuk menolaknya, dan rasa untuk kemaksiatan tuh berat banget. Berarti ini tanda bahwa sholat ini dia itu lumayan baik,
untuk proses perubahannya. Ya, ada berarti tanha anil fahsya wal munkarnya ini berarti ada. Walaupun mungkin sholatnya belum 100% sempurna, itu urusan belakangan lah. Masalah 100% kita diterima apa enggaknya, itu yang penting kita sholat, ya kan? Nah, yang penting kita khusyuk, yang penting kita hadir. Tapi di saat ada seperti, ini berarti ada tanda. Tandanya kurang lebih semacam itu. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, wah maksiatnya jalan, dosa-dosanya terus enggak berhenti, sholatnya, wah berarti ada sesuatu padahal sholatnya juga lancar gitu. Iya, maksudnya. berarti ada kesalahan. Iya. Kesalahannya mungkin dari segi ilmunya kurang sempurna, atau mungkin khusyuknya kurang dapet. Nah, perbaiki di situnya. Kalau sudah perbaiki di situ, insya Allah adalah tanda-tanda kebaikan lainnya. Ya jangan pikir nanti kalau sholat khusyuk atau sholat diterima itu tandanya udah dapat cahaya ya, atau tiba-tiba kita bisa terbang. Enggak. Itu bukan tanda ya. Itu Dari cuma khayalan aja. Tingkah laku itu iya, dari situlah tingkah laku kelihatan, pastinya. Tingkah laku itu paling utama. Ya. Masya Allah, berarti sholat itu ya inti dari semuanya ya. Inti dari orang benar atau enggak, semuanya itu balik lagi ke dilihat sholatnya. dari sholat. Masya Betul. Allah. Nah, terakhir nih, Beb, sebelum kita tutup, boleh antum ingetin tentang keutamaan sholat? Fadol, Beb. Ya, tadi termasuk dari keutamaan ya. Tadi kan tanha anil fahsya wal munkar, pastinya itu termasuk salah satu keutamaan sholat. Kita jadi menjauh dari perbuatan dosa, menjauh daripada perbuatan mungkar. Yang pastinya as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, faman hadamaha faqad hadamaddin. Orang yang telah menghancurkannya berarti udah menghancurkan agama. Jadi kunci kesuksesan dalam ibadah semuanya adalah sholat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, awwalu ma yus'alu fil qabri as-shalah. Pertama yang bakal menjadi tanggung jawab dia, pertanyaan paling besar dalam kubur adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalannya pun akan menjadi baik. Nah, dalam sholat ini sebenarnya banyak manfaatnya. Ya, dari segi manfaatnya dia pertama adalah kedekatan dia kepada Allah. Saat orang itu banyak merasakan depresi, ya, terjadinya bunuh diri, terjadinya hal-hal yang buruk semuanya ini yang begitu mengerikan, itu karena jauhnya dia dari sang penciptanya, dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Di saat dia jauh dari Allah, dia pasti otomatis ya udah, apa yang dia perbuat bukan karena Allah. Dia hanya mencari cara gimana dia merasa bahagia. Dia mencari cara bagaimana dia merasa tenang. Padahal dia lupa, dia ini punya zat yang pencipta ini yang paling dekat sama dia. Cara paling mudah menghubunginya gimana ya? Sholat. Sholat ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta yang paling mudah. Di saat orang itu bisa khusyuk, ya, bisa menghadirkan hati, maka akan merasakan nikmatnya. Nikmatnya apa pertama? Kenikmatan pertama, dia tidak merasakan sumpek. Kenapa? Karena ada sosok yang menjadi senderan. Ya, di saat ada sosok menjadi senderan, ya, buat senderannya dia untuk meluapkan daripada isi perkataannya, isi hatinya, isi masalahnya, jadi kembali kepada Allah. Nah, itu pertamanya ya sholat sudah. Ya, di saat dia bisa sholat dengan baik, maka insya Allah di saat dia doa lebih khusyuk, di saat meminta dia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak orang kalau punya masalah curhat. Pasti kan, kalau punya masalah curhat. Ya. Siapa yang diajak curhat? Kalau enggak teman, sahabatnya, atau orang lain, atau mungkin psikiater, atau orang-orang yang padahal dia punya Allah Subhanahu wa taala tapi dia enggak pernah curhat sama Allah. Ya, nggak pernah curhat ya. Padahal yang bisa menyelesaikan seluruh masalah orang ya Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Mau psikiater mau siapapun juga, ya kalau Allah nggak nakdirin ya nggak bakalan berubah. Nah, di saat dia melaksanakan sholat dan dia sering ya melaksanakan sholat ini karena kebutuhannya dia, maka di situ dia akan lebih mudah lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dalam kehidupan dunia aja dia akan merasa nyaman. Ya, nah, terus tingkat keikhlasan pun berbeda-beda. Ya, ada kelas biasa, ada kelas menengah, ada kelas VIP-nya lah untuk kelas keikhlasan. Kelas keikhlasannya bagaimana kalau sudah yang biasa-biasa aja? Keikhlasannya dia, kenapa sholat? Ya biar rezekinya saya lancar, biar hidup saya lebih tenang, biar hubungan keluarga lebih nyaman. Ini hal-hal yang kehidupan dunia yang dicari. Boleh? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, karena Nabi SAW pun terkadang memerintahkan, ayo sholat duha biar apa? Biar rezekinya lancar. Ayo sholat ini biar dosanya
terus begitu. Ada tingkat keikhlasan yang nomor 2. Apa tingkat keikhlasan nomor 2? Tingkat di mana dia mengharapkan bukan sesuatu yang di dunia, tapi mengharapkan nanti yang di akhirat. Biar masuk surga, biar Allah hapus dosa, biar dia dijauhkan dari neraka. Ini ikhlas. Bukan urusan dunia jadi. Bukan urusan dunia, tapi urusannya akhirat. Masalah dunia ya terserah Allah, Allah mau ngasih apa buat dia. Ini kelasnya menengah udah bagus. Yang paling terakhir apa? Adalah semuanya karena Allah. Dia ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat? Ya udah karena Allah perintahkan saya sholat, karena itu saya butuh dengan sholat. Mau nanti urusannya Allah masukkan saya ke surga, ke neraka, itu haknya Allah, bukan hak saya. Jadi jangan sampai karena sholat saya ini saya bisa enggak. Sholat saya enggak mampu untuk bisa memasukkan saya ke dalam surga. Melainkan sholat saya hanya mampu mendapatkan ridhonya Allah. Nah kalau ini kelasnya lain lagi udah. Nah ini kelasnya aulia, kelasnya ulama udah tinggi banget yang begitu. Ya dia nggak bakal pikirin dia mau urusan neraka mau surga itu urusan belakangan. Nah kalau kita kan nggak bisa begitu. Ya kita sholat besoknya dapat rezeki wah girang banget, besok lebih khusyuk lagi sholatnya. Kita masih kelas-kelas dunia kalau yang kita. Ya jadi dengan hal-hal semacam itu Nabi SAW sering ya mengajak ayo sholat sunnah sebelum subuh lebih afdol daripada dunia dan seisinya, atau sholat duha ayo la fagra ma'duha, nggak ada kefakiran sama sholat duha, atau sholat awabin, atau banyak sekali sholat di mana sholat tersebut diberikan sama Nabi SAW sebuah imbalan biar orang semangat, karena tahu pikiran manusia tuh hanya kehidupan yang di dunia ini aja. Di saat orang itu ada keinginan untuk lebih nyaman di dunia, akhirnya dia rajin. Ya, nanti tingkatan keikhlasan yang lainnya bakal datang sendiri. Iya, di saat dia menjalani itu semua. Sudah menjalani. Tapi kalau yang repot, yang sama sekali udah nggak mau sama sekali, ya udah, udah biarin deh. Soalnya mau ke gimana, wah ini berat banget udah kelasnya yang begini nih, terlalu jauh. Harus lebih diajarinnya, harus pelan-pelan disuapinnya dikit-dikit lah kalau yang begitu. Masya Allah. Insya Allah. Itu benar-benar nggak yang kelas terakhir tadi itu nggak benar-benar nggak mikir dunia pun akhirat pun udah Allah aja. Udah Allah yang ngatur. Insyaallah, alhamdulillah kalau begitu. Untuk bagi yang belum ngikut daurah Fardhu Ain boleh langsung daftar di pondoksanad.com. Insyaallah belajar tentang hal-hal yang wajib. Jadi sholat toharohnya pun juga yang wajib-wajibnya aja. Yang wajib-wajib aja. Kita nggak terlalu besar lah, nggak terlalu mendalam banget nggak. Iya, sangat ringan dan durasinya singkat. Gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, Bib, terima kasih sudah memberikan tausiahnya. Alhamdulillah, jazakallah khair.